Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Farizi dengan NIM 2203264. Saya dari Universitas Malikus Saleh dengan jurusan Agribisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu latar belakang dengan definisinya, manfaat, struktur, dan landasan teorinya. Baik, latar belakang itu adalah elemen fundamental dalam berbagai jenis karya tulis, termasuk penelitian akademik, proposal bisnis, dokumen kebijakan, atau artikel jurnalistik. Bagian ini memberikan konteks yang jelas tentang topik yang dibahas, mengidentifikasi masalah, dan menjelaskan urgensi atau signifikansi dari pembahasan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, pembaca dapat melihat hubungan antara masalah yang diangkat dengan solusi yang ditawarkan atau argumen yang dikemukakan. Untuk definisi latar belakang, secara umum latar belakang adalah bagian pengantar dalam sebuah dokumen yang menjelaskan alasan, situasi, atau permasalahan yang mendasari pembahasan. Dalam penelitian, latar belakang sering mencakup penjelasan singkat tentang isu yang akan diteliti, kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, dan tujuan penelitian. Menurut Sugiono tahun 2018, latar belakang adalah bagian yang menjelaskan alasan logis dan rasional mengapa suatu penelitian atau tulisan perlu dilakukan. Hal ini mencakup penjelasan tentang fenomena yang sedang terjadi, data pendukung, serta masalah yang membutuhkan solusi. Definisi lainnya oleh Kerlinger tahun 2000 menyebutkan bahwa latar belakang berfungsi sebagai jembatan antara pemahaman umum pembaca dan spesifikasi topik yang dibahas, sehingga pembaca dapat memahami inti permasalahan yang akan diangkat dalam suatu proposal ataupun karya tulis tersebut. Dan landasan teori tentang latar belakang memiliki akar teoritis yang kuat dalam bidang komunikasi dan literasi informasi. Berikut adalah teori-teori utama yang mendasari penulisan latar belakang. Yang pertama, teori hierarki informasi. Teori ini menyatakan bahwa penyampaian informasi harus dimulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang spesifik. Dalam konteks latar belakang, teori ini diterapkan dengan menjelaskan konteks umum sebelum masuk ke inti masalah. Contohnya, penerapan dalam latar belakang. Latar belakang dimulai dengan pengenalan topik, kemudian berlanjut pada identifikasi masalah spesifik sebelum akhirnya menyampaikan urgensi topik. Yang contohnya, penelitian tentang krisis air bersih dimulai dengan fakta global tentang sumber daya air, lalu beralih ke masalah lokal seperti kekurangan air di wilayah tertentu. Dan untuk yang kedua, teori konstruksi sosial ataupun social construction theory. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi manusia. Dalam konteks latar belakang, penulis membangun persepsi pembaca tentang pentingnya topik dengan menggunakan data, fakta, dan narasi. Dan untuk teori konstruksi sosial ini ada satu poin, yaitu penerapan dalam latar belakang. Penerapan dalam latar belakang ini menyatakan contoh nyata atau
kasus yang relevan untuk menggambarkan dampak masalah. Contohnya, dalam latar belakang tentang perubahan iklim, penulis menyebutkan kisah komunitas yang terkena dampak banjir akibat naiknya permukaan laut. Dan untuk teori yang ketiga itu ada teori retorika ataupun rhetoric theory. Menurut teori ini, penulis harus dapat meyakinkan pembaca tentang pentingnya topik dengan menggunakan pendekatan logis, etos ataupun kredibilitas, dan patos ataupun emosi. Untuk penerapan dalam latar belakang menyajikan data statistik ataupun yang tadi kan logos ataupun kutipan dari ahli, etos, dan narasi yang menyentuh hati, patos. Dan untuk teori yang keempat itu ada teori kesenjangan pengetahuan ataupun knowledge gap theory. Teori ini menyatakan bahwa informasi harus diatur sedemikian rupa untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antara pembaca dan penulis. Dan penerapannya dalam latar belakang ini menyediakan data dan penjelasan dasar untuk memastikan bahwa pembaca memahami konteks sebelum masuk ke pembahasan yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita masuk mengapa latar belakang itu penting. Pentingnya latar belakang tidak dapat dilebih-lebihkan karena bagian ini menentukan sejauh mana pembaca dapat memahami dan menerima argumen atau solusi yang diusulkan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa latar belakang ini sangatlah penting. Yang pertama, memberikan konteks yang jelas. Latar belakang ini, dia menjelaskan situasi yang melatar belakangi topik hingga pembaca dapat memahami masalah secara holistik. Contohnya, dalam penelitian tentang pengelolaan limbah, latar belakang dapat mencakup statistik tentang volume sampah yang dihasilkan setiap hari di kota besar. Dan yang kedua, ada mengidentifikasi masalah utama. Dengan menyiapkan latar belakang, penulis dapat mengarahkan perhatian pembaca pada inti masalah yang perlu diselesaikan. Yang contohnya itu proposal kebijakan tentang transportasi publik dapat menjelaskan kemacetan lalu lintas dan dampaknya pada produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga itu ada menunjukkan urgensi topik. Latar belakang membantu membangun argumen mengapa topik tersebut penting untuk dibahas saat ini. Yang contohnya itu penelitian tentang konservasi hutan dapat mencantumkan data tentang tingkat deforestasi yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang keempat, menarik minat pembaca. Latar belakang yang ditulis dengan baik dapat menarik perhatian pembaca untuk terus membaca dokumen atau tulisan. Contohnya itu, artikel tentang teknologi kecerdasan buatan dapat dimulai dengan fakta menarik tentang kemajuan AI dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima itu ada meningkatkan kredibilitas penulis. Dengan menyertakan data dan sumber yang kredibel, latar belakang menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas. Nah, lanjut, sekarang kita akan bahas tentang manfaat latar belakang. Manfaat latar belakang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari penulis hingga pembaca. Berikut adalah manfaatnya.
Manfaatnya bagi penulis, yang pertama ada membantu menyusun argumen yang logis dan sistematis. Dan yang kedua ada mempermudah perumusan tujuan dan hipotesis penelitian. Dan yang kedua ada manfaatnya itu ada bagi pembaca. Nah, sini juga ada 2 poin. Manfaatnya itu bagi pembaca memberikan pemahaman awal tentang topik. Dan yang kedua memberikan pembaca pemahaman signifikansi masalah yang dibahas. Dan untuk manfaat yang ketiga itu bagi proses penelitian atau proyek. Di sini juga ada 2 contoh. Yang pertama itu memberikan pijakan atau menetapkan metode dan desain penelitian. Dan yang kedua membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, dan di manfaat yang keempat itu ada bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, di sini juga ada 1 contoh dalam konteks bisnis atau kebijakan latar belakang membantu mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, sekarang kita akan melanjut tentang struktur latar belakang yang komprehensif. Latar belakang yang baik memiliki struktur yang logis dan sistematis. Berikut adalah komponen utamanya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada gambaran umum tentang topik, juga ada tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca. Dan untuk contohnya, dalam 2 dekade terakhir, teknologi informasi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dan untuk data pendukung seperti statistik, fakta, atau kutipan yang relevan. Contohnya itu, menurut laporan UNESCO, lebih dari 260 juta anak di seluruh dunia tidak memiliki akses ke pendidikan dasar pada tahun 2021. Dan yang ketiga itu ada sejarah dan perkembangan isu. Sejarah dan perkembangan isu ini kita memberi di isinya itu penjelasan histori atau perubahan kondisi terkait topik. Contohnya itu seperti sejak tahun 1990-an internet telah berkembang dari jaringan kecil menjadi alat komunikasi global yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia ini. Dan untuk keempat, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berisi penjelasan kesenjangan atau tantangan yang perlu diselesaikan. Contohnya itu seperti, namun meskipun akses internet meningkat, kesenjangan digital tetap menjadi tantangan di negara-negara berkembang. Untuk yang kelima itu ada signifikansi dan urgensi. Di sini penjelasan tentang dampak dari masalah jika tidak segera ditangani. Contohnya itu, jika tidak segera diatasi, ketimpangan digital dapat memperbesar jurang antara negara maju dan juga negara yang masih berkembang. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis latar belakang. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan tulisan. Contohnya itu kayak tulisan apa sih yang mau kita ceritain ataupun yang mau kita capai dengan latar belakang ini. Dan yang kedua itu kumpulkan informasi yang relevan. Cari data, fakta, dan teori yang mendukung topik kita.
Dan yang ketiga itu gunakan alur yang logis. Susun informasi dari yang umum ke yang spesifik. Dan yang keempat, periksa akurasi data. Pastikan semua data yang berasal dari sumber terpercaya. Jadi di sini kita tuh nggak boleh pakai data-data yang abal-abal. Kita tuh emang harus betul menggunakan data yang memang benar gitu. Datanya itu memang betul-betul jelas yang seperti yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga itu tulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Untuk contoh latar belakang di berbagai bidang. Contoh latar belakang di berbagai bidang. Satu contoh latar belakang itu di penelitian ilmiah. Topiknya seperti dalam topik efek polusi udara terhadap kesehatan anak. Jadi latar belakangnya itu dalam itu isinya tuh polusi udara telah menjadi salah satu masalah utama dalam kesehatan masyarakat global. Dan yang kedua, data WHO menunjukkan bahwa 93% anak-anak menghirup udara yang tercemar setiap harinya. Dan yang ketiga itu, studi menjelaskan mengindikasikan bahwa lawan jangka panjang terhadap polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan kronis pada anak-anak. Itu tadi kalau contohnya itu di penelitian ilmiah. Dan juga yang kedua, contoh latar belakang dalam proposal bisnis. Di topiknya itu, misalkan topiknya itu layanan pengiriman barang ramah lingkungan. Jadi contoh latar belakangnya itu seperti tren belanja online terus meningkat setiap tahun, tetapi sebagian besar layanan pengiriman menggunakan kendaraan bermotor yang berkontribusi pada emisi karbon. Dan yang kedua, menurut Badan Pusat Statistik, jumlah transaksi e-commerce di Indonesia meningkat besar 30% pada tahun 2022. Baik, dan sekarang kita akan belajar untuk mengetahui hubungan latar belakang dengan tujuan penulisan. Latar belakang tidak hanya menjadi pengantar, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penulisan, penelitian, atau proyek dalam sebuah karya tulis. Ada hubungan erat antara latar belakang dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan ini dapat digambarkan melalui tahapan berikut. Yang pertama, dari fenomena ke masalah. Latar belakang memulai pembahasan dengan menjelaskan fenomena atau kondisi nyata di lapangan. Fenomena ini biasanya berupa fakta-fakta umum atau tren yang terjadi dalam masyarakat. Dari fenomena tersebut, penulis mengidentifikasi adanya masalah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Contohnya, dalam penelitian tentang urbanisasi, fenomena yang dapat diangkat adalah pertumbuhan populasi kota besar. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah tekanan pada infrastruktur kota seperti transportasi dan perumahan. Yang kedua, dari masalah ke kesenjangan pengetahuan. Setelah masalah diidentifikasi, latar belakang berfungsi untuk menunjukkan kesenjangan antara apa yang diketahui melalui penelitian sebelumnya atau pengalaman praktis dan apa yang belum diketahui. Contohnya, dalam studi tentang kecerdasan buatan ataupun AI, penulis dapat menunjukkan bahwa meskipun AI telah banyak digunakan dalam bidang teknologi, masih sedikit penelitian tentang dampaknya terhadap pekerjaan manual di sektor informal. Dan yang ketiga itu dari kesenjangan pengetahuan ke tujuan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penulis
penulisan merumuskan tujuan penulisan atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi, jawaban, atau wawasan baru. Contohnya, penelitian yang bertujuan mengembangkan algoritma AI yang lebih inklusif terhadap pertumbuhan pasar lokal. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan umum dalam penulisan latar belakang. Banyak penulis, terutama pemula, sering membuat kesalahan dalam menyusun latar belakang. Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang kita perlu hindari serta tips untuk mengatasinya. Yang pertama itu terlalu umum atau terlalu spesifik. Kesalahannya penulis hanya memberikan informasi umum informasi umum tanpa fokus pada inti masalah, atau sebaliknya, langsung membahas topik spesifik tanpa memberikan konteks yang cukup. Dan untuk solusinya di sini kita bisa memulai dengan hal-hal umum seperti tren atau data global, untuk kemudian perlahan-lahan kerucutkan pembahasan ke topik inti. Dan yang kedua, tidak didukung oleh data atau fakta. Latar belakang yang hanya berisi opini atau asumsi tanpa bukti yang kuat. Nah, untuk solusinya itu kita bisa selalu gunakan data yang valid dan sumber yang terpercaya untuk mendukung setiap pernyataan. Dan yang ketiga, terlalu panjang tanpa fokus. Berarti ini sih kita bisa bilang kan kebanyakan tapi nggak fokus, nggak jelas. Kesalahannya itu penulis memberikan terlalu banyak detail yang tidak relevan sehingga latar belakang menjadi membingungkan. Dan untuk solusinya itu kita bisa fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan tulisan atau penelitian. Dan yang keempat itu tidak menyebabkan kesenjangan pengetahuan. Di situ kesalahannya kita tuh nggak menjelaskan apa yang belum diketahui atau dipahami dari topik tersebut. Dan juga untuk solusinya itu kita bisa tunjukkan apa yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya atau kebijakan yang ada. Dan juga untuk kesalahan saat kita membuat latar belakang itu, kita menggunakan bahasa yang kurang jelas. Kita tuh menggunakan istilah yang terlalu teknis atau bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca umum. Untuk solusinya itu kita bisa gunakan bahasa yang jelas dan sederhana sesuai dengan target pembaca. Untuk contoh latar belakang berdasarkan bidang, misalnya kayak di bidang pendidikan, topiknya itu misalnya kayak peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital. Di sini kita bisa pakai latar belakangnya itu revolusi digital telah mempengaruhi hampir setiap sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, teknologi digital seperti aplikasi e-learning dan perangkat lunak pendidikan menjadi alat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, banyak guru yang belum memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa 60% guru di Indonesia belum mengikuti pelatihan teknologi digital secara memadai. Dengan adanya pandemi COVID-19, kebutuhan akan penguasaan teknologi semakin mendesak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ini. Nah, itu tadi contohnya dalam pendidikan kan.
sekarang itu contohnya dalam lingkungan. Contoh topiknya itu dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati. Untuk latar belakangnya itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, dalam 2 dekade terakhir, deforestasi telah terjadi ancaman serius bagi kelestarian ekosistem. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 1,3 juta hektar hutan per tahun akibat aktivitas manusia seperti pembuatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Hilangnya hutan tidak hanya memengaruhi spesies hewan dan tumbuhan, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Berikut juga ada langkah-langkah menulis latar belakang yang detail ataupun yang baik. Menulis latar belakang yang baik memerlukan perencanaan dan penelitian yang matang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Yang pertama itu riset awal. Lakukan riset awal untuk mengumpulkan data yang relevan. Gunakan jurnal, buku, laporan resmi, atau sumber online terpercaya. Untuk tipsnya, kita jangan hanya mengandalkan satu sumber. Kita tuh bisa gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang luas. Dan yang kedua itu, buat kerangka tulisan. Susun poin-poin utama yang ingin disampaikan. Pastikan setiap poin memiliki hubungan logis dengan poin sebelumnya. Dan yang ketiga, tulis draft pertama. Fokus pada penyampaian ide tanpa terlalu memikirkan tata bahasa atau struktur kalimat Anda. Kita dapat memperbaiki ini di tahap revisi. Dan yang keempat itu, periksa dan revisi. Periksa apakah ada bagian yang terlalu panjang atau tidak relevan, potong bagian yang tidak perlu dan tambahkan detail jika diperlukan. Dan yang kelima, gunakan visualisasi. Jika memungkinkan, sertakan tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas data yang disampaikan. Dan terakhir kita akan menjelaskan tentang hubungan latar belakang dengan landasan teori. Latar belakang dan landasan teori adalah dua elemen yang saling terkait, terutama dalam karya ilmiah. Latar belakang memberikan penjelasan tentang konteks masalah, sementara landasan teori menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami atau memecahkan masalah tersebut. Contoh keterkaitannya, latar belakang dan landasan teori adalah contoh keterkaitannya dalam penelitian tentang dampak pembelajaran daring. Latar belakang menjelaskan tren penggunaan teknologi dalam pendidikan, sedangkan landasan teori dapat mencakup teori belajar konstruktivis yang relevan dengan metode pembelajaran daring. Baik, untuk kali ini mungkin itu tadi adalah penjelasan apa itu latar belakang, dan juga tadi kita juga menjelaskan tata cara membuatnya, apa juga manfaatnya, kesalahan yang biasa terjadi dalam latar belakang. Dan saya berharap teman-teman dapat memahaminya dengan secara spesifik. Jika memang tidak ada yang jelas, bisa didengarkan kembali. Dan baik, di sini saya rasa saya sudah dapat untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.